Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berlian Yogi dan Suara dengan NIM 400 2050. Saya akan lanjutkan untuk pemahaman materi teknik pengendalian motor listrik modul 4 di modul 7 dan 7 kendali kecepatan motor DC dan bus komuter dan inverter. Bagi kita tahu, untuk capaian pembelian bahasan lulusan CPL itu sama bisa masang kalimat laboratorium atau lapangan. Analisis data, menarik simulasi, serta menuangkan dalam bentuk laporan sebagai bagian dari desain dan usaha engineering yang kompleks. Lalu menerapkan metode dan teknologi terkini dengan tampil dalam pasangan pekerjaan yang berhubungan dengan sistem tenaga listrik. Selain pembelajaran, mampu menganalisis kinerja dalam produksi listrik, menyesuaikan diri teknologi canggih terkini dalam pekerjaan yang terkait dengan pengendalian mesin listrik. Mampu mendesain baru salah satu sistem pengendalian mesin listrik baik software maupun hardware. Untuk pembelajaran mata kuliah. Sesuaikan diri dengan teknologi canggih begini yang konsen terkait pengendalian mesin listrik, desain baru sistem pengendalian mesin listrik baik dan benar software maupun hardware. Tujuan bisa total dulu, menggunakan kecepatan putar BLDC berdasarkan variasi tegangan pada bus konverter. Mampu mempraktekkan teori yang ada di perkuliahan. Jadi kita lihat alat dan bahannya, motor BLDC, power supply, converter, dan controller, kabel jumper. Dasar teori motor Brewster, DC, BLDC merupakan jenis motor sinkronus yang berbeda dan daya tarik antara dua tempat magnet dengan kutub yang sama. Secara konstruksi, BLDC didait ke rotor yang berupa magnet permanen dan stator. Ini untuk sering kita sampai pernah mengajarkan mata kuliah teknik tegangan listrik atau pengendalian motor listrik dalam industri. Itu mata kuliahnya hampir sama. Nah, tadinya rotor main status pelitan gawat email sehingga menyebabkan rotor memiliki kutub magnet yang tetap. Sedangkan pada stator kutub magnetnya menyesuaikan terhadap polaritas arus yang mengalir pada belitan kawat. Boost converter merupakan konverter daya DC to DC yang menaikkan tegangan sambil menurunkan arus dari input ke output beban. Ini termasuk dalam SMPS, switched mode power supply, yang setidaknya mengandung dua semikonduktor, dioda, dan transistor. Setidaknya satu elemen penyimpan energi kapasitor, induktor, atau kombinasi antara keduanya untuk modal ripple tegangan dibuat filter dari kapasitor tekanan dikombinasikan dengan induktor yang biasanya ditambahkan ke output converter filter sisi beban dan input PV filter sisi catur daya. Untuk power boost converter biasa berasal dari sumber DC mana saja. Terkait panas surya, penggunaan generator DC, proses yang berubah satu dengan DC pada disebut konversi DC-DC. Boost converter adalah konverter DC-DC dengan tekanan output lebih besar daripada sumber tegangan karena daya output sama dengan daya input. Untuk menaikkan tekanan output, maka kompensasi arus output akan lebih kecil dari arus sumber. Boost converter menggunakan komponen switching untuk mengatur daya duty cycle-nya. Berupa MOSFET, Train Restore, IGBT,
Dan ini adalah berikut rangkaian komputernya. Ya, bus komputernya seperti ini, nanti dari arus tegangan konverternya, arus dan non minus. Nah, ini untuk line-nya D, Q1, C, dan resistornya. Untuk prinsip kerjanya bersama, supaya digunakan pada rangkaian bus komputer yang bertindak sebagai saklar yang dapat membuka dan untuk rangkaian sehingga harus dapat dikendalikan sesuai duty cycle yang diinginkan. Kinerja dari bus komputer dapat dibagi menjadi dua kerja, yaitu kita MOSFET on dan dioda off harus mengalir searah jam dari sumber induktor jadi pengisian arus pada induktor. Nah, ini pengisiannya seperti ini. Dia akan diodanya jika mati, dia akan menutup dan pengisian arus pada induktornya saja. Kualitas induktor pada sisi kiri lebih positif dibandingkan sisi kanan. Nah, ketika MOSFET off dan dioda on, harus cuma di induktor akan kurang karena berarti lebih tinggi. Baik kurangnya harus induktor melakukan induktor tersebut melawannya dengan membalik kualitas yang lebih negatif di sisi kiri. Induktor tersebut melawan dan balik kualitasnya lebih negatif di sisi kiri. Sehingga arus yang mengalir pada delta depan pada jumlahan adalah antara arus pada sumber dan arus pada induktor seri. Saat yang bersamaan, kapasitor juga akan melakukan penyimpanan di dalam penduduk tegangan. Itulah sebabnya bus komputer memiliki keluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan masukannya. Kita lanjutkan untuk gambar MOSFET bus komputer off. Dia akan memutus ke sini dan mengaliri semua rangkaiannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk rangkaiannya. Konverter dengan DC. Di sini dengan positif input, negatif input, dan input under voltage protection adjustment. Output current adjustment dan output voltage adjustment. Output terminal dari daya dan output terminal minus. Kita bisa senang oke dari daya ini dan dia juga memiliki lilitan di tengahnya. Nah, untuk penggunaannya ini seperti power supply 48 sampai 60 volt, sambungan ke bus converter dua sisi, dan ke kontrol breakdown DC ini juga menyambungkan dari tegangannya itu konverter. Nah, untuk selanjutnya dari kontrol BLTC ini untuk kontrol rangkaian motor ya, dia masuk juga ke kontrol BLTC. Dan dengan kontrol ini juga mengatur dari gas, speed, dan hal. Hal kedua ini untuk motornya akan nanti merespon di kontrol BLTC ini dan mengeluarkan berapa kecepatannya dan berapa keausan yang digunakan.
Seperti tabel pengamatannya seperti ini. Ya, menggunakan 35 volt atau 45 volt. Tegangan arus daya, tegangan 48, 52, 56, 60. Arus daya. Ya, seperti kita lihat, terus komentarnya sudah dicek nanti ditulis. Tabel parameter kontak BLDC dengan kerja arus koski, gaya, RPM, dan faksi. Tugasnya nanti gini akan spontan yang pada sumber proteus dan generator DC, sedangkan prinsip kerjanya statuskan hasil keluaran yang didapati. Berdasarkan beban sumber pada potensiometer dan berdasarkan pengendalian metode BLDC. Nah, semoga saya ulang lagi ya, sepertinya tadi gambarnya seperti ini. Mungkin saya kurang sehat, mohon maaf jika ada cedera-cedera. Ya, kita bisa lihat seperti ini untuk rangkaian push on. Ya, di sini sebagai penghubung dan pemotong arusnya. Jadi, jika wilayah yang dipotong, dia akan mematikan di bagian sisi kanan paralel ini dan menghubungkan arus di sisi kirinya. Jika memang ia disambungkan, maka dari sambungan ini akan terputus, tidak ada arus, dan dia akan memutari semua arusnya di semua rangkaian. Nah, contoh seperti ini kan mungkin akan lebih pahamnya jika bahkan secara apa, atau individu atau kelompok tuh. Ya, gambarnya kan seperti ini kasarannya, ya, dan sebagai pemotong arus. Jika untuk dasar teori ini prediksi itu hampir sama seperti teknik motor. Cuma pengecekan motornya dan di sini itu lebih rincinya itu dengan Proteus. Proteus itu membuat simulasi softwarenya agar supaya lebih aman untuk penggunaannya dan juga lebih rinci dalam pemahamannya. Ya, seperti ini paling kita kerjakan nanti akan berbuah hasil software seperti ini dengan pengujian secara manual atau sendiri-sendiri. Ya, mungkin seperti itu. Ya, ini semua simpel, semua sedikit. Jadi mungkin tidak terlalu banyak. Jika saya cukupkan, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.